Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Eko Merianto kembali dengan Dadi Timar menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kembali bisa berkarya lewat konten. Saya berharap rekan-rekan seluruhnya saja yang menyaksikan konten-konten Dadi Timar senantiasa dirahmati Allah dan semakin berkah dalam menjalani kehidupan. Rekan-rekan yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu sudah mulai banyak aktivitas yang ada di desa, khususnya di wilayah Kabupaten Magetan. Pada akhir-akhir tahun ini, di penghujung semester 2 di triwulan 4, kita sudah memasuki triwulan 4. Kembali saya mengingatkan rekan-rekan untuk teman-teman yang seluruhnya saja, khusus yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, yang tinggal di desa, khususnya aparatur pemerintah desa, saya ingatkan kembali tentang penyerapan anggaran dan juga permintaan kami tentang sejarah desa. Nah, saya hanya mengingatkan itu karena surat juga sudah kami luncurkan, Bapak Ibu Camat di Kabupaten Magetan, mohon perhatian dan kerjasamanya, karena sampai dengan saat ini penyerapan anggaran untuk dana desa tahap 3 masih kurang lebih seperempat atau seperlima dari jumlah yang seharusnya diserap. Ini alasannya banyak, rata-rata menunggu PAK, dan pada kesempatan ini izin saya mengingatkan kembali rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten-konten Dadi Timar, terima kasih atas support dan dukungannya terhadap Dadi Timar. Hari ini saya akan berbicara menjawab pertanyaan dan juga sekaligus saya melihat sendiri ternyata di Bapak Ibu yang pangapunten ini di desa dan juga Bapak Ibu Camat masih ada yang belum tahu tentang perbedaan antara peraturan dan keputusan. Nah, ini terbukti akhir-akhir ini banyak yang melaksanakan proses pengisian perangkat desa masih tercampur antara keputusan dan peraturan. Dan alhamdulillah saya sudah upload juga tentang Perbu 48 tahun 2021 untuk tata cara pengisian perangkat desa di Kabupaten Magetan. Ada 2 cara, dengan cara mutasi dan juga penjaringan-penyaringan. Silahkan penjenengan memilih cara yang mana. Jadi itu adalah 2 opsi yang disajikan dalam Perbu 48 ini untuk penjenengan sesuaikan dengan kondisi real yang ada di masing-masing desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dalam prosesnya ternyata masih banyak teman-teman yang peraturan dengan keputusan itu tercampur. Artinya belum memahami sepenuhnya tentang apa itu peraturan dan apa itu keputusan, termasuk juga bentuknya seperti apa. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rekan-rekan perbedaan antara peraturan dan keputusan. Jadi ini saya akan berbicara secara umum. Bapak Ibu Camat di Kabupaten Magetan dalam nyuwun tulung, tolong dicek kembali format-formatnya ini ada yang tercampur. Jadi ada yang tercampur itu begini, bentuknya peraturan isinya keputusan, atau sebaliknya mau buat keputusan tapi isinya peraturan. Nah, ini kan menjadi hal yang yang harus kita luruskan, walaupun ini sifatnya administrasi, tapi ketika administrasinya salah, ini mudah-mudahan konten ini Dadi Timar kali ini tentang perbedaan antara peraturan dan keputusan bisa penjenengan pahami, kemudian menjadi pengingat kembali. Nyuwun pangapunten, ini bukan menggurui, tapi saya mengingatkan kembali rekan-rekan saya yang berkecimpung di dunia pemerintahan, khususnya pemerintahan desa, beda nih peraturan karo keputusan gitu nih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan rekan-rekan tentang peraturan. Peraturan ini bentuknya itu bersifat general dan abstrak. Artinya general dan abstrak itu dia sifatnya mengatur. Jadi sifatnya itu dia mengatur. Artinya mengatur itu dia membuat hal-hal yang perlu
diatur secara spesifik dalam sebuah peraturan. Jadi kalau bahasa di dalam peraturan, di dalam penyusunan peraturan perundangan itu regeling gitu ya. Regeling, sifatnya mengatur. Jadi bersifat mengatur. Nah, dia sifatnya itu general, umum dan abstrak. Artinya abstrak itu aturannya itu masih bersifat umum. Umum, kemudian dia membuat aturan itu tentang makro. Makronya itu misalkan peraturan tentang tata cara pemberhentian, kemudian pengangkatan perangkat desa, gitu ya. Misalkan seperti itu, maka dia akan mengatur sifatnya yang umum. Itu namanya peraturan. Nah, kalau di dalam keputusan, dia sifatnya itu keputusan itu bersifat individual final. Artinya dia bersifat, kalau di bahasa hukumnya itu besiking, penetapan. Jadi yang satu regeling, yang satunya besiking. Jadi berbeda antara mengatur dan memutuskan itu berbeda, sangat berbeda begitu nih. Jadi makanya ini perlu saya sampaikan ke rekan-rekan supaya panjenengan dalam melaksanakan kegiatan tidak lagi tercampur karepe gawe peraturan isinya keputusan atau sebaliknya. Jadi sifatnya seperti itu. Yang peraturan itu general dan abstrak, artinya umum, bersifat mengatur atau regeling, sedangkan keputusan sifatnya individual dan konkret, artinya besiking, ditetapkan gitu ya. Kemudian peraturan ini juga menyebutkan hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan sebuah regel. Regel itu pasal-pasal gitu, peraturan yang sifatnya mengatur. Sedangkan keputusan itu sifatnya administratif. Plek gitu ya. Jadi gampangannya kan. Kalau peraturan itu sifatnya tata cara mengaturnya. Tetapi kalau keputusan itu sifatnya penetapannya. Artinya penetapannya itu dampak dari aturan itu kemudian membuat satu keputusan. Tek gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, secara garis besar dapat saya klasifikasikan begitu supaya lebih mudah penjenengan. Jadi peraturan itu sifatnya regeling, keputusan sifatnya besiking. Kemudian kalau peraturan general dan abstrak, kemudian kalau keputusan itu individual konkret. Nah, apabila terjadi permasalahan, maka dua-duanya bisa diuji. Artinya dua-duanya bisa diuji ini karena antara peraturan dengan keputusan ini masuk dalam ranah urusan tata usaha negara. Makanya ada yang digugat kalau peraturan yang di bawah undang-undang, itu contohnya ketika peraturan itu dibuat di bawah undang-undang, artinya levelnya itu dalam tata urut peraturan perundangan di negara kita, dia berada di bawah undang-undang, maka itu diujinya itu di Mahkamah Konstitusi. Mungkin penjenengan pernah dengar ada peraturan digugat kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan karena sifatnya individual konkret ya ditetapkan, maka ketika terjadi sesuatu yang dianggap tidak pas terhadap keputusan ini, maka dia larinya atau prosesnya ke ranah peradilan tata usaha negara. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keputusan. Jadi kalau peraturan tata caranya seperti itu, kalau keputusan itu sifatnya individual konkret dan di sana di ranahnya tata usaha peradilan tata usaha negara ketika terjadi perbedaan tafsir di dalamnya. Kemudian kalau keputusan itu sifatnya begitu ditetapkan dia selesai. Misalkan keputusan pengangkatan sekretaris desa, jadi begitu diputuskan dia selesai. Tetapi dalam satu momen. Tetapi kalau peraturan dia sifatnya itu terus menerus sepanjang ini belum dirubah. Contohnya peraturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selama belum dirubah maka waktu berapa lama pun dia akan menyesuaikan. Artinya menyesuaikan itu tetap berlaku. Tetapi kalau keputusan besiking itu begitu diberikan SK ya sudah.
Nah, karena berbeda, maka formatnya juga berbeda. Saya ingin sampaikan secara garis besar saja, supaya penjenengan, saya ingin mengingatkan kembali, saya kasih contoh peraturan itu, misalkan tentang, karena kita banyak bersinggungan dengan desa, saya ambil tentang peraturan desa. Kalau kita berbicara tentang peraturan desa, rekan-rekan, maka formatnya juga berbeda dengan keputusan kepala desa. Kalau peraturan kepala desa, itu misalkan peraturan desa apa gitu ya. Jadi kan nanti ada urutannya di atasnya. Jadi mulai dari pemerintah kabupaten dan lain sebagainya, itu kita menyesuaikan aja. Saya langsung cuplik ke substansinya. Peraturan desa apa gitu ya. Misalkan peraturan desa A nomor berapa, tahun berapa. Misalkan peraturan desa nomor 1 tahun 2021 tentang, nah tentangnya ini disebutkan tentang peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, misalkan seperti itu. Atau peraturan desa tentang penyertaan modal ke BUMDes, misalkan seperti itu. Artinya dia langsung judulnya itu menggambarkan dari isinya. Setelah itu, kalau kita runtut ke bawah, konsiderannya ini ada beberapa. Yang pertama, menimbang. Menimbang ini di dalam peraturan itu, konsideran menimbang ini memuat tentang landasan filosofi kenapa peraturan itu dibuat. Jadi latar belakang peraturan itu dibuat, dan disitulah menggambarkan tujuannya. Artinya tujuannya itu apa yang melatar belakangi peraturan itu untuk dibuat. Misalkan peraturan itu untuk menindaklanjuti perda nomor sekian, pasal sekian gitu nggih. Kemudian tujuannya di situ ada. Nah, jadi di dalam konsideran menimbang tuh biasanya diawali dengan bahwa gitu ya, bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan lain sebagainya. Kemudian setelah konsideran menimbang, di bawahnya ada konsideran mengingat. Ini hanya mereview kembali. Nah, konsideran mengingat ini isinya terkait dengan tata urut peraturan perundangan. Tata urut peraturan perundangan. Jadi jangan dibiasakan lagi membuat peraturan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya begitu. Isinya tuh dan seterusnya, tapi tidak ada klausal yang disebutkan di dalamnya. Jadi ini untuk mempermudah. Jadi menimbang, mengingat itu isinya tentang tata urut rujukan dari peraturan desa yang penjenengan buat. Kemudian dengan kesepakatan bersama begitu ya, kalau APBDes ya. Kalau ini ngomong perdes, dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan lain sebagainya begitu nggih. Atau peraturan itu dibuat sendiri, misalkan Perkades, peraturan kepala desa, itu juga bisa sendiri. Jadi tergantung dari peraturan apa yang penjenengan buat. Kemudian memutuskan, menetapkan. Sekali lagi, memutuskan, menetapkan. Nah, menetapkan ini sama dengan judul yang di atasnya itu tadi. Itu kalau peraturan. Kemudian di dalam peraturan itu baru masuk ke formatnya, kurang lebih seperti ini, rekan-rekan. Jadi misalkan bab 1 itu tentang ketentuan umum, biasanya selalu ada di situ nggih. Nah, bab 1 ketentuan umum, kalau peraturan itu bunyinya pasal-pasal. Ada pasal, ada ayat begitu nggih. Kemudian bab 2 juga seterusnya, ada pasal, ada ayat. Inilah perbedaannya. Jadi kalau membuat keputusan jangan pakai pasal, tapi kalau membuat peraturan saja yang pakai pasal. Jadi bab 1 tentang ketentuan umum, kemudian bab 2 bab 3 begitu ya. Ini hanya secara garis besar saja. Nah, di dalam pasal, kalau pasal itu perlu penjelasan yang panjang begitu, maka ada ayat-ayat di bawahnya. Ini kalau peraturan. Kalau peraturan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau keputusan? Ini yang seringkali ketika kita membuat peraturan dan keputusan jumbuh gitu. Jumbuh itu tercampur. Kalau keputusan, Bapak dan Ibu, penjenengan harus perhatikan juga tentang tata cara pembuatan sebuah keputusan. Jadi saya akan cuplik tentang keputusan. Sama seperti tadi ya.
Tadi ada menimbang, mengingat gitu nih, dengan dan lain sebagainya sama. Keputusan juga, keputusan itu menimbang apa gitu ya, menimbang, konsideran mengingat, isinya aturan. Kemudian kalau keputusan ini misalkan pengangkatan sekretaris desa, maka di situ memperhatikan, ada menimbang, mengingat, memperhatikan surat rekomendasi camat, nomor, tanggal, perihal gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi memperhatikan, ada konsideran memperhatikan di sana. Kemudian setelah itu memutuskan, menetapkan. Nah, ini bedanya. Kalau keputusan itu tidak pakai pasal, tapi langsung ke satu. Misalkan apa? Kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah keputusan. Kemudian yang tanda tangan di situ kepala desa sama, tanda tangannya juga sama. Artinya bedanya di situ, rohnya di situ. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau peraturan itu ngaturnya tentang pasal-pasal dan ayat, tapi kalau keputusan itu diktum, ya, ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan. Itu kira-kira gambaran sedikit yang saya sampaikan tentang beda antara peraturan dan keputusan. Sekali lagi saya harapkan teman-teman, termasuk Bapak Ibu Camat, ketika ada proses yang ada di desa Nyuwun Tulung, sambil dicek ya, sudahkah betul formatnya. Karena kita acap kali ketika itu menjadi hal yang rutin, dianggap biasa, dianggap sudah benar, padahal salah yang diterus-teruskan. Itu teman-teman, sekali lagi mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan ini sedikit yang saya sampaikan ini sebagai pengingat terhadap penjenengan, karena kita selalu bergerak di administrasi. Itulah beda antara peraturan dan keputusan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membahani kita, mengingatkan kembali. Nyuwun pangapunten, mungkin dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata yang tidak pas, dan dengan keterbatasan konten-konten Dadi Timar saya buat seperti ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan intinya adalah bagaimana konten-konten ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat buat kita bersama. Terima kasih, matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun, dalam nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.